Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Selamat pagi teman-teman semuanya dari PGMI 4G. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa menjalankan kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari dengan baik, lancar, dan bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Baik teman-teman, dalam mata kuliah tahfidzil hadis kita, sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa untuk mata kuliah kita tahfidzil hadis minggu kemarin kita sudah melakukan ujian tengah semester, ya, ujian tengah semester, yakni berupa kuis yang kemarin sudah teman-teman kerjakan semuanya. Dan insyaallah hasilnya teman-teman semuanya juga sudah mengetahuinya masing-masing. Ada yang memuaskan, ada juga yang mungkin masih kurang memuaskan. Oleh karena itu, bagi yang kurang memuaskan, harapan saya nanti semuanya bisa belajar lebih giat lagi sehingga di berikutnya nanti bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Juga untuk materi ini diperuntukkan bagi teman-teman PAI, yakni PAI 4H, jadi 4G dan juga 4H, ya. Sama-sama kemarin sudah melakukan UTS bersama. Kemudian untuk tema kita yang di minggu ini adalah berkenaan dengan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan tema belajar kepada selain orang muslim, gitu ya. Ada dua hadis yang menjadi tagihan dari teman-teman semuanya, ya. Ini ada dua hadis. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Baik teman-teman, saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithu an bani Israila wala haraj. Rawahu Abu Daud. Saya ulang untuk yang kedua kalinya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithu an bani Israila wala haraj. Rawahu Abu Daud. Saya ulang untuk yang ketiga kalinya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithu an bani Israila wala haraj. Rawahu Abu Daud. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ceritakanlah riwayat dari Bani Israel dan itu tidak mengapa atau tidak berdosa. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis yang kedua, an Abdullah ibn Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israila wala haraj wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahul Bukhari. Saya ulang. An Abdullah ibn Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israila wala haraj wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahul Bukhari. Saya ulang untuk yang ketiga kalinya. An Abdullah ibn Amr
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa haddithu an bani Israila wala haraj wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, rawahul Bukhari. Artinya dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel dan itu tidak apa atau tidak berdosa. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kedua hadis ini menerangkan kepada kita semua bahwa dalam hal thalabul ilmi, dalam hal kita mencari ilmu, kita bisa atau boleh mencari ilmu kepada selain orang muslim. Tentunya dengan catatan-catatan bahwa ketika kita menuntut ilmu dari orang-orang non-muslim, itu kita juga harus tetap selektif, dalam artian harus senantiasa waspada apa yang disampaikan oleh mereka, apakah itu benar-benar sesuatu fakta real yang kemudian bisa membawa manfaat bagi kita bersama ataukah tidak. Atau ketika kita mempelajari ilmu dari sana, adakah ilmu itu disusun dan dibuat untuk menjatuhkan orang Islam atau tidak? Tentunya yang kita kedepankan adalah di situ unsur selektivitas kita. Boleh kita belajar dari siapapun, boleh kita menerima informasi dari siapapun, tetapi kita tetap harus waspada, kita tetap harus selektif dalam menerima itu semua, bersifat kritis, ya, bersifat kritis dalam menerima segala bentuk informasi yang datang kepada kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya yang lain itu memerintahkan kita untuk belajar ilmu ke negeri Cina, ya. Jadi utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun itu ke negeri Cina. Padahal saat itu, saat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum, masih sugeng, ya, masih sugeng. Cina itu belum Islam. Artinya apa? Boleh kita menuntut ilmu ke sana. Kemajuan-kemajuan apapun itu bentuk kemajuannya bisa dan boleh kita pelajari. Asalkan itu positif untuk kita semuanya. Tetapi ingat, di dalam Islam ilmu disusun dan diciptakan untuk membantu umat Islam, untuk membantu umat manusia dan untuk menyelamatkan umat manusia, menjadikan manusia menjadi manusia-manusia yang beradab, manusia yang mampu untuk mengenal Tuhannya, manusia yang semakin menyadari akan kekuasaan Tuhannya. Bukan kemudian dengan ilmu yang kita miliki kita menjadi Tuhan-Tuhan baru, tidak. Kita mendewakan akal, kita mendewa-dewakan dan menuhankan pikiran kita, tidak. Tetapi semuanya itu dikembalikan dalam kerangka untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tercapainya ilmu pengetahuan yang tinggi, ilmu pengetahuan yang maju pesat dan lain sebagainya, maka semakin kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita menyadari bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata begitu besar, begitu luas dan tidak akan pernah tertandingi oleh siapapun. Maka man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu, menyadari kelemahan dirinya, maka dia akan menyadari sepenuhnya akan kekuasaan Tuhannya. Semakin orang itu sadar bahwa dirinya adalah orang yang lemah, orang yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu, maka disitulah dia merasakan bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Demikian teman-teman, semoga kedua hadis ini memotivasi kita untuk semakin giat dan rajin dalam belajar, utamanya dalam menuntut ilmu pengetahuan yang itu bisa menyadarkan kita semuanya akan keberadaan kita sebagai seorang hamba yang sangat lemah di hadapan Tuhannya.
menyadarkan kepada kita bahwa kita ini adalah makhluk yang dhaif, sementara Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha kuasa, zat yang jalla jalaluh, yang tidak ada kekuasaan di atas kekuasaannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.